Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita nikmatnya untuk bisa berkumpul dan bertemu dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita di taman surga yang ada di akhirat bersama dengan Rasul kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga seluruh doa-doa kita, harapan-harapan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada hadis yang ke-26, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Yaitu setiap persendihan anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya persendihan manusia itu totalnya ada 360 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan para ulama. Jadi ada 360 persendihan. Ini 1, 2, 3. Ini aja sudah 3. Ya, tinggal dihitung nanti persendihannya berapa. Bayangkan kalau kita harus bersedekah 5.000 per hari untuk satu sendi. Berarti 360 kali 5.000 untuk satu sendi. Berapa kira-kira ya? Kita hitung dulu lah. Berapa kira? Ibu-ibu biasanya jago ngitung. 1.800.000 per hari kali 30, 54 juta kali setahun, 648 juta. Habis UMR ya Pak. Untuk sedekah aja habis ya. Mau UMR manapun itu habis. UMR Jawa Timur kan, Surabaya, UMR Jakarta, habis uang kita untuk bersedekah persendihan saja. Nah, itu bayangkan kalau setiap hari kita harus bersedekah sebanyak 360 persendihan. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, kullu yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqah. Kata Nabi SAW, maka setiap hari ketika matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bertikai, itu bagian daripada sedekah. Ada dua orang berselisih, kita menjadi penengah.
Kita sifatnya objektif, bukan subjektif. Kadang-kadang kan banyak orang itu karena yang satunya mungkin lebih dekat, sedangkan yang satunya tidak terlalu dekat, dia akan lebih condong kepada yang dekat. Padahal kebenaran itu terletak pada orang yang tidak terlalu dekat dengan dirinya. Ini namanya tidak bisa bersikap adil. Adil itu sebagaimana kata para ulama, wada'u syai' mawdi'ahu. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, terlepas mereka itu orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, keluarga kita. Tapi kita berlaku untuk adil kepada mereka. Yang hak kita katakan hak. Misalkan jenengan punya anak ya, adik sama kakak, dia kemudian berselisih. Jangan mentang-mentang karena adiknya ini masih kecil kemudian kita katakan kamu kan yang salah, adikmu lo masih kecil. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang adiknya salah, dijelaskan dengan cara dan pendekatan yang baik ya, disampaikan. Tentu orang tua yang lebih paham dalam masalah itu karena kan lebih mengerti karakter anaknya. Cuma poinnya jangan sampai kemudian sikap kita yang seperti itu menjadikan kita tidak bisa adil kepada mereka. Karena di balik keadilan menetapkan satu perkara di antara orang-orang yang bertiga itu adalah sedekah yang luar biasa kepada mereka. Dan ini yang sering dilupakan oleh setiap mukmin. Sering dilupakan oleh setiap mukmin. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Dan engkau menolong seseorang yang berkendara lalu engkau bantu dia untuk menaikkan barang ke atas kendaraannya, atau mungkin engkau membawa barang tersebut, itu bagian daripada sedekah. Poin ini bisa kita analogikan atau kita berikan contoh seperti ketika kita di jalan ketemu seorang yang sedang kehabisan bensin sepeda motor, lalu kita berusaha untuk mendorong dia supaya dia tidak terlalu jalannya itu terlalu jauh, kita dorong dia sampai mendekati pom bensin. Itu kita bisa analogikan dengan kondisi seperti itu dari poin ini. Nah, kadang-kadang kita sering ketemu orang-orang seperti itu di jalan. Sekiranya kita mampu untuk melakukannya, lakukanlah. Karena itu merupakan bagian daripada sedekah. Dan kata para ulama, menolong seperti itu banyak manfaatnya. Satu, kata para ulama, itu sedekah. Yang kedua, itu sebagai cara kita kelak suatu saat kalau kita mendapatkan satu ujian, satu urusan yang berat, karena hal tersebut itu bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebaikan yang kecil tidak harus kemudian Allah membalas dengan kebaikan yang besar, tergantung seberapa besar niat yang ada dalam diri kita. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan begini dalam ucapannya, rubba amalin sagirin tukabbirun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, dia kemudian bisa menjadi balasan yang besar karena pengaruh niatnya. Ya, maka ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, niatkan dalam diri kita, bismillah saya bantu, saya kepingin nanti Allah Ta'ala menolong saya dalam urusan-urusan saya. Gitu. Kalau sekarang orang itu ya serba konten, Pak. Serba konten semuanya. Dia sudah bawa tim kemana-mana. Memang sengaja mencari orang-orang seperti itu. Lalu kemudian dari jauh dia merekam hal tersebut. Ya, lalu dia katakan, hari ini kita tolong orang guys, gitu kan. Ada orang yang butuh bantuan, ditolong segala macam. Lalu kemudian sampai di pom bensin dia ngomong begini. Semua itu dusta. Hal-hal seperti itu tuh dusta. Anda kalau mau menolong orang, tidak perlu kemudian kita mempublish seperti itu, kemudian merekam seperti itu.
Karena inti dari amal itu, tolong diingat, inti dari amal kalau dia bukan perkara syiar itu disembunyikan. Saya ulangi, kalau amalan itu bukan syiar maka intinya adalah disembunyikan. Sekarang pertanyaannya, mana contoh amalan yang syiar, Ustaz? Adzan itu syiar, berangkat ke masjid itu syiar, Idul Fitri itu syiar, puasa Ramadan itu syiar, zakat syiar, haji itu syiar. Tapi kalau sedekah, menolong orang seperti itu bukan bagian daripada syiar, maka harus ditutup. Ditutup, tidak perlu kita cerita sama orang. Ini enggak seperti itu. Subhanallah. Senang kita. Bahkan sebagian orang mengatakan, Ustaz, bukankah begitu cara kita untuk mengajak orang melakukan kebaikan? Kita memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan. Saya katakan benar, boleh. Tapi dengan catatan, niat Anda harus benar-benar ikhlas. Cuma masalahnya banyak orang itu tidak bisa menjaga niatnya. Apalagi kalau apa yang dia bagikan kepada masyarakat banyak yang like, banyak yang suka. Semangat dia. Giliran tidak ada yang suka, tidak ada yang like, dia tidak semangat untuk melakukan kebaikan. Sementara konsep dari kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, ada atau tidak ada orang yang lihat, suka atau tidak suka manusia melihatnya, tidak ada urusan dengan itu. Urusan kita beramallah, karena pasti Allah akan mencatat. Allah akan mencatat. Itu urusan kita, bukan beramallah. Karena dengan beramal banyak orang yang like amalan, enggak gitu. Berbuatlah kebaikan. Karena dengan kita berbuat kebaikan itu, maka Allah pasti akan membalasnya. Ini yang perlu ditanamkan di dalam diri kita sekarang ini. Kita berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah, amal kebaikan. Karena itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Nah, jadi poin yang ini membantu seseorang pada kendaraannya atau membawa barangnya, itu bisa dianalogikan seperti itu tadi. Seorang yang kehabisan bensin sepeda motor, kita bisa membantu dia. Atau ada orang lagi berkendara, ban mobilnya bocor, perempuan pula, tidak bisa dibantu lah. Jangan nanti gara-gara dilihat perempuannya, nggak cantik, nggak usah gitu kan. Kadang-kadang ada orang seperti itu, cantik nggak usah. Jangan lihat cantik enggaknya, bantu orangnya itu yang paling penting. Giliran cantik digawe cewek, giliran nggak cantik ditelepon orang gitu kan, repot. Sudah bantu aja, tinggal bantu. Mohon maaf Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh ini ban mobilnya, oh ya saya bantu dia, bantu. Setelah itu sudah tinggal. Jangan nanti bisa tukaran nomor HP gitu kan, kacau. Ya janganlah, bantu orang itu tanpa pamrih. Bahkan kata para ulama dalam bab ini, andai kata kita bertemu dengan orang kafir yang mana mereka dalam kesulitan seperti itu, kita bantu, siapa tahu dengan harapannya bantuan kita itu menjadikan hati dia mendapatkan hidayah. Kan begitu. Ya, dapat hidayah. Pilih-pilih dalam bantu orang itu tidak boleh. Bukan agama Islam seperti itu. Islam tidak pernah pilih-pilih dalam membantu orang selama hal yang dibantu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silakan untuk membantu. Dan siapa tahu dengan kebaikan yang kita lakukan, mereka dapat hidayah, mereka dapat kebaikan yang lainnya, dan kita dapat pahala dari semua.
Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita itu merupakan sedekah. Dan perhatikan kalimat yang baik ini Bapak Ibu. Selain kalimat yang baik yang keluar dari lisan itu adalah sedekah, maka kalimat yang baik itu sebagaimana kata Nabi SAW itu sebagai wujud sikap optimis kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sikap husnudzon. Makanya kalimat yang keluar itu harus diganti redaksinya. Contoh di antara bentuk kalimat yang baik, ya, anak minta sesuatu pada kita belum punya uang, tinggal bilang, insya Allah nah, kalau sudah ada rezeki ibu beli. Jangan kemudian anaknya minta, ma tolong belikan ini. Kamu tidak tahu apa kita nggak punya uang. Itu kalimat yang sebaiknya dihindari. Karena itu bentuk kalimat yang tidak baik dikeluarkan. Apalagi itu merupakan contoh kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Melarang para sahabat untuk mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu ketika berbicara. Keluarkan ucapan-ucapan yang baik gitu loh. Insya Allah tahun depan saya pergi haji. Kita tidak tahu tahun depannya kapan. 2027 mungkin, 2030 mungkin, 2035. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Karena itu merupakan bagian daripada sedekah. Termasuk kalimat yang baik ini, ngomong kepada pasangan, ngomong kepada orang tua, ngomong kepada anak, ngomong kepada tetangga, kepada teman, dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mukmin, kafir, kita jaga lisan kita. Ingat, Nabi SAW itu ketika menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Nabi tidak pernah mengkhususkan berbicara yang baik itu kepada sesama kaum muslimin, tidak. Tetapi berbicara yang baik itu kepada seluruh elemen masyarakat. Baik kepada orang Islam, kepada non-muslim. Ya, semua. Cuma yang ditekankan itu, kalau kepada pasangan, kepada orang tua, itu ada dalil yang lain. Yang kita benar-benar disuruh untuk menjaga ucapan kita, karena itu merupakan bagian daripada bakti kita kepada mereka. Contoh, istri kepada suaminya, jaga ucapannya. Jangan sampai kemudian kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada pasangan kita. Bahkan cara untuk nyaut saja terhadap panggilan suami itu diajarkan dalam agama kita. Saking luar biasanya. Ngomong sama ruang tua saja itu ada etikanya. Nah, saya melihat beberapa kasus di tengah masyarakat kita, bagaimana anak-anak muda kalau ngomong sama bapak ibunya, sama ebesnya atau emesnya itu ngeri. Ngeri kalau ngomong itu. Tidak ada lagi yang namanya totok romo kalau ngomong itu. Bahkan ibu bapaknya dibentak-bentak. Suaranya itu lantang. Ini hal-hal semacam ini nggak boleh sebenarnya. Ini bertentangan dengan norma-norma agama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran terkait masalah berbicara kepada orang tua, Allah mengatakan fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan layyina. Dan janganlah kalian mengatakan dan janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan mereka, orang tua kalian. Dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menenteramkan hati. Dan bersabar atas ucapan orang tua dengan tetap menjaga cara kita berkata atau cara kita berbicara di hadapan orang tua. Itu salah satu komponen yang disebut dengan komponen berbakti kepada mereka. Komponen berbakti, ngomong dengan baik, berbicara dengan baik.
saya dapati sebagian anak-anak bahkan sama orang tuanya itu dikata-katai. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat mesum itu, masya Allah. Saya itu kalau dengar anak-anak muda apalagi yang kecil-kecil ngomong gitu sama orang tua tuh, suka geleng-geleng kepala saya. Kok begitu gitu loh. Perasaan dulu senakal-nakal saya jadi anak ya, waktu masih SD, saya sepertinya tidak pernah ngomong seperti itu kepada orang tua saya. Ini subhanallah, betapa menyedihkannya kondisi di zaman sekarang. Anak yang sangat sulit untuk memahami tata krama. Masalah tata krama ini masalah yang tidak diajarkan di bangku sekolah sebenarnya. Karena ini masalah norma masyarakat, di tengah masyarakat. Maka mungkin sekiranya kita sebagai orang tua perlu mengingatkan kepada mereka bagaimana tata krama yang baik, tata krama yang benar, etika, attitude. Karena anak-anak kita sekarang ini dengan berkembangnya alat komunikasi, itu mereka banyak menyerap dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan dari apa-apa yang mereka tonton. Kan kita dapati sebagian platform di YouTube itu kan, mereka kadang-kadang menampilkan cara-cara yang tidak baik terhadap orang tua mereka, itu mereka ikuti. Dan itu bertentangan dengan norma-norma agama, termasuk juga norma-norma sosial. Perlu untuk berhati-hati dalam masalah ini. Jadi ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, hindari kalimat-kalimat suka nyindir orang, apalagi memberikan kata gelaran-gelaran yang tidak baik kepada orang, karena itu merupakan. Makanya kata para ulama, menjaga diri dari tidak mencela, mencaci maki, itu bagian daripada omongan baik. Ya, bagian daripada omongan baik. Maka belajarlah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, kita belajar untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yaitu anjuran untuk kita itu tidak melakukan kemungkaran di jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan oleh kaum muslimin. Misalkan nih, sengaja buang sampah di jalan tersebut, padahal jalan itu dipakai oleh kaum muslimin sehingga mengganggu pengguna jalan. Atau sengaja buat acara, yang acara tersebut menutupi jalan, menjadikan orang lain terganggu. Atau kayak tadi parkir sembarangan, itu tidak boleh. Sudah gangnya sempit, parkirnya mobilnya gede, ngeri. Sudah gangnya sempit, parkir mobilnya gede. Mana gitu kalau mobilnya papasan di situ mentok, giliran baret mobilnya marah-marah, ya dia sendiri parkir sembarangan. Ngapain parkir sembarangan? Padahal sudah tertulis di sini jangan parkir, dilarang parkir, tetap aja parkir. Ini terkadang sudah kena baret, marah-marah. Yang penting seorang itu berusaha dia menjaga tatkala dia berada di jalan, dia tidak melakukan keburukan kepada